Astacita pemerintahan Prabowo Gibran memuat salah satunya soal penguatan reformasi hukum dan pemberantasan korupsi. Masyarakat kini menanti bagaimana langkah konkretnya. Stand by. On the record. Pemirsa Antara, selamat datang di podcast Antara on the record. Seperti biasa, podcast Antara selalu menghadirkan narasumber yang ahli dan juga memiliki kepakaran di bidangnya masing-masing tentu saja. Dan untuk bicara soal penguatan reformasi hukum, kemudian penegakan HAM dan juga pemberantasan korupsi, kita akan ngobrol bersama dengan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Yusril Iza Mahendra. Bagaimana kabarnya Prof. Yusril? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini bagaimana perasaannya nih setelah 2 kali Prof. Yusril ya sudah menjabat sebagai Menteri untuk bidang hukum, begitu sebelumnya di Menteri Hukum dan Perundang-undangan 1999 sampai 2001, betul Ya, Prof betul. ya? Kemudian Menkumham 2001 sampai 2004 gitu ya. Dan apa yang bakal berbeda Prof dengan posisi saat ini nih? Bedanya kalau dulu saya langsung menangani pekerjaan yang menjadi ruang lingkup tugas dari Kementerian Hukum dan HAM pada waktu itu atau Departemen Kehakiman dan HAM istilah pada waktu itu. Kalau sekarang lebih kepada pengkoordinasian. Oleh karena Departemen Hukum dan HAM atau Kementerian Hukum dan HAM itu dipecah menjadi 3 kementerian sekarang ini ya. Ada Kementerian Hukum, ada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan satu lagi ada Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kementerian HAM. Dan di atas itu dibentuk satu kementerian koordinator yang tugasnya adalah untuk menajamkan program-program, kemudian menyerasikan program-program 3 kementerian itu terkait dengan upaya pembangunan hukum, penegakan hak asasi manusia, dan kemudian juga pembenahan imigrasi kita dan juga pelayanan pemasyarakatan sebagai bagian terakhir dari upaya penegakan hukum di bidang hukum pidana. Sudah barang tentu ini pengkoordinasian ini tidak terbatas hanya kepada 3 kementerian ini, oleh karena masalah hukum menyangkut semua kementerian. Masalah hak asasi manusia bukan hanya urusan kementerian, tapi menyangkut semua orang, karena hak asasi manusia itu berkaitan dengan semua orang. Ada hak dan kewajiban bagi setiap orang, dan kewajiban untuk menegakkan HAM itu terutama memang ada pada pemerintah. Jadi saya sekarang ini tidak terlalu praktis, tapi lebih banyak mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di bidang hukum, di bidang HAM, di bidang imigrasi, dan di bidang pemasyarakatan. Kementeriannya dipecah, Prof, menjadi 3. Yeah. Kemudian Kemenko-nya juga ini kan dari pemecahan ya, dari sebelumnya Kemenko Polhukam begitu. Yeah, betul. Sekarang ada Kemenko Politik dan Keamanan sendiri. Dan Prof di Kemenko Hukum, HAM, kemudian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kenapa ini sampai harus dipecah seperti ini sih, Prof? Tujuannya sebenarnya adalah untuk mempertajam program-program dan kemudian memfokuskan kegiatan. Karena memang Kementerian Hukum dan HAM itu merupakan salah satu, bahkan boleh dikatakan kementerian terbesar yang ada di dalam kabinet kita sejak awal reformasi pada tahun 1999. Ya, terdapat sekitar 8 dirjen, kemudian ada badan, ada staf ahli, sekjen, sehingga eselon 1-nya lebih dari 12 pada waktu itu. Dan kegiatan satu dirjen dengan dirjen yang lain itu nampak seperti tidak berhubungan, walaupun sama-sama menangani persoalan yang terkait dengan hukum. Ambil satu contoh, misalnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Nah, itu mengurusi intellectual property right, ya, merek, trademark, kemudian hak cipta, dan itu kalau dikaitkan dengan Dirjen Pemasyarakatan itu kan kaitannya melaksanakan putusan pengadilan di bidang pidana, sepertinya nggak berhubungan satu dengan yang lain. Misalnya juga Badan Pembinaan Hukum Nasional, lalu kaitannya misalnya dengan Dirjen Imigrasi, dia nggak berkaitan langsung, tapi satu kementerian, satu departemen, dan pegawainya banyak sekali, karena seperti kita ketahui bahwa hukum itu tidak terkena otonomi daerah. Jadi Kementerian Hukum dan HAM itu selain punya dirjen yang begitu banyak,
tapi juga punya kepala wilayah, kantor wilayah, kanwil yang ada di daerah-daerah, bahkan sampai ke kabupaten, bahkan sampai ke kecamatan. Yang seperti itu barangkali Departemen Agama. Departemen Agama itu Kementerian Agama, itu mulai dari Menteri Agama sampai kantor urusan agama kecamatan yang ada di KUA yang di kecamatan. Jadi jumlahnya banyak sekali, dan Kementerian Hukum dan HAM itu pegawainya sekitar 70.000 orang. Nah, dengan sekarang ini dibagi kepada 3 kementerian, ya pemikiran dari Pak Prabowo adalah supaya masing-masing menteri itu fokus kepada bidang tugasnya, tapi supaya tidak jalan sendiri-sendiri, maka dibentuk satu kementerian koordinator baru yang sekarang ini diserahkan kepada saya untuk menanganinya, begitu. Dan pasti orang yang tepat ya Prof, dengan segala track record yang dimiliki oleh Prof Yusril gitu ya. Ya, dulunya sudah 2 kali ada di sini dan 1 kali di Sekretariat Negara. Jadi sedikit banyaknya sudah ada sedikit pengalaman lah dalam bagaimana menata dan mengurusi pemerintahan, begitu. Prof, sebelum kita lebih lanjut, kita bahas yang berat-berat begitu ya. Saya mau tanya dulu nih, kemarin kan sebelum para menteri itu memulai tugasnya, Pak Prabowo membawa ke retret di Magelang. Dan kalau saya lihat dari unggahan para menteri begitu ya, terkait dengan retret ini, sumringah sekali gitu Prof di sosial media, termasuk unggahan Prof Yusril gitu. Setiap hari ketika retret itu mengunggah kegiatan yang dilakukan apa saja gitu kan. Juga menggunakan seragam begitu ya Prof ya. Sebetulnya ketika retret tersebut, apa saja sih Prof bekal yang diberikan untuk para menteri, dan menurut Prof Yusril, hal apa yang dapat diambil untuk menjalankan pemerintahan ke depan gitu Prof? Ya, memang sepanjang sejarah kabinet kita, baru sekali ini di bawah pimpinan dari Pak Prabowo Subianto dilakukan retret kegiatan seperti itu, dan tempat yang dipilih adalah Akademi Militer di Magelang. Sebelumnya kita sudah punya Pak Jenderal yang juga jadi presiden, Pak Harto, berkali-kali jadi presiden, Pak SBY juga jenderal 2 kali jadi presiden, tapi tidak melakukan hal seperti itu. Nah, banyak orang salah paham dan mengira bahwa ini, wah Pak Prabowo ini mau gaya militer atau mau militerism gitu. Pak Prabowo tegas mengatakan kita bukan mau militerism, kita bukan mau menerapkan sistem militer, tapi kita the military way. Jadi kita menggunakan cara militer terutama adalah merumuskan sesuatu secara sistematik, kemudian dilaksanakan dengan disiplin dan dilaksanakan dengan konsisten. Dan beliau mengatakan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan apa yang disebut dengan military way itu. Jadi jalan atau cara yang ditempuh oleh militer, tapi bukan sama sekali militeristik atau militerisme yang mau diterapkan. Dan ketika kegiatan ini dilakukan, sebenarnya memang kita tinggal di tenda-tenda yang sudah disediakan, tempatnya juga bagus, udaranya juga sejuk, apalagi pada waktu itu kan Jakarta sangat panas sekali ya. Lumayan belum ya, hujan Prof, ya? seperti beberapa hari sekarang ini, dan datang ke sana jadi sangat menyenangkan karena diberi seragam militer pasukan cadangan begitu, dan kemudian dilatih kembali baris berbaris dan lain-lain, lalu kemudian melakukan kegiatan senam pagi, olahraga, dan dalam suasana seperti itu ada proses keakraban yang tercipta antara para menteri itu. Maklum ini kabinet baru, menteri baru, banyak juga yang belum kenal satu dengan yang lain, ya masih menghafal wajah-wajah, atau mungkin sudah tahu tapi belum kenal dekat begitu, sehingga tercipta satu suasana yang lebih akrab, dan sepertinya ada satu keinginan, satu komitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa dan negara, dan itu menjadi tugas kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Dan bicara soal tugas besar itu Prof ya, balik ke pertanyaan saya di awal sekali, bahwa salah satu visi dari Astacita atau 8 visi dari Presiden Prabowo gitu ya, ini kan adalah salah satunya mengenai penguatan reformasi di bidang hukum gitu ya Prof. Kemudian juga pemberantasan korupsi di situ. Kemudian bahkan di poin pertama ada mengenai penguatan HAM begitu ya, ada penegakan HAM di situ. Betul. Ya Prof. Dari Astacita ini, Prof Yusril menerjemahkannya ke dalam
langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai Menko seperti apa sih, Prof? Ya, tugasnya mengkoordinasikan apa yang dirumuskan oleh para menteri di bidang hukum, di bidang HAM, dan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan, dan kita sudah dapat menyimak apa yang disampaikan oleh Menteri Hukum Pak Supratman Andi Aktas ke publik, begitu juga Pak Natalius Pigai, begitu juga Pak Agus sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, tentang pokok-pokok program yang mereka mau laksanakan, baik dalam waktu yang singkat, ya, istilah wartawan itu 100 hari, begitu ya. Betul. Ya, walaupun tidak secara resminya kabinet tentu tidak bisa berbuat banyak dalam waktu 100 hari, tapi ada sesuatu yang harus secara cepat kita kerjakan dalam waktu yang singkat ini. Pada intinya, kalau kementerian yang memang hanya sekedar pemecahan, ya, itu memfokuskan kegiatannya dan mengisi organisasinya, melantik pejabat-pejabatnya, PLT-PLT-nya, dan meneruskan program yang tersisa sesuai dengan tahun anggaran yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember yang akan datang. Dan karena itu mereka bekerja cepat, ya, kemudian mengadakan rapat koordinasi internal di dalam, kemudian juga koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, dan lain-lain, sehingga sisa anggaran yang masih ada sampai dengan akhir Desember itu dapat didayagunakan secara maksimal. Dan khususnya bagi kementerian koordinator yang seperti kami ini yang baru sama sekali, itu mau tidak mau harus melantik para deputi, Sesmenko, staf khusus, staf ahli dalam waktu yang sangat singkat, dan kemudian menyelesaikan persoalan organisasi, termasuk juga penyediaan kantor dan lain-lain. Ya, dan itu kami lakukan dalam waktu yang singkat ini. Mungkin kurang dari 100 hari, insya Allah pada akhir Desember nanti sudah rampung semua, sehingga bulan Januari kita sudah start melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepada kementerian ini. Sementara hal-hal koordinasi itu kami lakukan terus, ya. Kami walaupun tidak banyak terpublikasi ke publik, seringkali mengadakan pertemuan rapat di sini juga. Hari ini pun sebenarnya ada rapat juga dengan para menteri dan para wamen, dan juga para staf membahas isu-isu hukum yang harus diambil keputusan segera. Jadi itulah kira-kira kalau ditanya kepada saya apakah program kita untuk 5 tahun yang akan datang, seperti yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto, adalah kita melakukan reformasi hukum, reformasi birokrasi, dan penegakan HAM, dan kemudian adalah juga pemberantasan terhadap korupsi dan berbagai kejahatan yang mengancam kehidupan masyarakat kita ini, seperti judi online, kemudian juga judi online, kemudian narkoba. Itu sangat serius dibicarakan oleh Pak Prabowo dalam kabinet, walaupun sebagian penegakan hukum itu ada di bawah Pak Budi Gunawan sebagai Menko Polkam, tapi kami di sini lebih fokus kepada menciptakan perangkat-perangkat hukumnya, melakukan reform di bidang hukum. Norma-norma hukum itu harus kita kaji semua, mana yang perlu diperbaiki, mana perlu dibikin yang baru, untuk mempercepat reformasi di bidang hukum, penegakan HAM, dan pemberantasan korupsi dan berbagai kejahatan yang sama sekali baru, ya, seperti sebenarnya kejahatan judi online itu, judinya sendiri sudah dilarang, tapi orang sekarang perdagangan orang, kemudian judi online itu kan juga termasuk cybercrime, ya. Dan itu juga memang perlu perangkat-perangkat hukum yang baru untuk mengatasi keadaan itu, menjadi fokus pekerjaan kita. Artinya untuk menyesuaikan dengan kejahatan baru kejahatan ini, baru, ya. Karena kan di bidang hukum pidana ini kadang-kadang norma hukumnya itu kalah cepat dengan kejahatan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, dan itulah tugas kami di sini sebenarnya. Jadi ada tugas yang juga sangat mendesak, yaitu tahun 2026 kita sudah harus melaksanakan KUHP baru, menggantikan KUHP Belanda, dan itu harus segera mengajukan 5 rancangan undang-undang untuk melaksanakan KUHP yang baru itu. Jadi ini betul-betul kita ingin masuk suasana baru, menggunakan hukum pidana baru, sehingga tidak ada kesan lagi bahwa kita ini kok sudah lama merdeka masih pakai hukum Belanda begitu. Kita sudah pakai hukum kita sendiri sebenarnya. Dan targetnya 2026. Itu sesuai dari perintah undang-undang itu sendiri. Tapi selain itu memang kita harus melakukan reform di bidang hukum dan birokrasi, ya. Terutama di bidang hukum itu adalah
memperkuat misalnya pemberantasan korupsi yang selama ini kita tahu ada sebenarnya pada waktu saya jadi Menteri Hukum dan HAM yang pertama tahun 99 yang mengubah Undang-Undang 3199 yang memasukkan pasal-pasal baru ke dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi seperti gratifikasi, suap dan lain-lain, dan kemudian pembentukan KPK itu terjadi pada waktu saya Menteri Hukum dan HAM sudah lama sekali, lebih 20 tahun yang lalu. Dan sekarang tentu saya melihat ke belakang sambil juga menatap ke depan, mana yang kurang, mana yang lemah, itu harus segera diperbaiki. Dan harapan kita bukan hanya mempunyai satu norma-norma hukum yang kuat dalam memberantas korupsi itu, tapi juga kita mempunyai aparatur penegak hukum yang secara sistematik mampu menegakkan keinginan kita dalam melakukan pemberantasan korupsi itu sendiri. Tapi sudah barang tentu internal kita ingin membangun aparatur yang bersih dan berwibawa. Di samping itu juga kita membangun sistem yang kuat. Jadi pencegahan itu kadang-kadang lebih penting juga daripada penindakan apabila tindak pidana itu sudah terjadi dalam kenyataan. Oke. Prof, bicara soal pemberantasan korupsi, ini kan menarik ya, bahwa pemberantasan korupsi adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat seluruh Indonesia, begitu Prof. Masyarakat sudah nggak mau lagi merasakan dampak-dampak negatif begitu ya dari korupsi yang dilakukan di Indonesia begitu Prof. Dan bicara soal itu, Indonesia kan sebetulnya punya juga rancangan undang-undang ya Prof. Setidaknya ada 2 ya yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Ada RUU perampasan aset begitu, dan juga RUU pembatasan transaksi uang kartal. Ini RUU-nya sudah dicanangkan lumayan ya Prof sejak lama gitu, beberapa tahun lalu, tapi masih mandek kayaknya ya Prof ya. Sebetulnya Prof melihatnya seperti apa sih? Apa yang menjadi hambatan sebetulnya? Ya, jadi pemerintah Pak Prabowo Subianto ini meneruskan apa yang telah dirintis dan dilakukan dan belum terselesaikan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang lalu. Jadi dalam penguatan upaya untuk memberantas korupsi ini memang terdapat keinginan yang kuat di tengah-tengah masyarakat kita, antara lain untuk menciptakan undang-undang yang belum ada, yaitu undang-undang tentang perampasan aset itu. Dan oleh Pak Jokowi, rancangan undang-undang itu sudah disampaikan ke DPR dan sudah masuk ke dalam prolegnas kalau nggak salah, dan kemudian pemerintah masih menunggu sampai sekarang kapan DPR akan mulai membahas rancangan undang-undang ini. Oleh karena memang RUU ini sudah disampaikan melalui surat Presiden kepada DPR, dan tidak ada keinginan sedikit pun oleh pemerintah sekarang untuk menarik kembali undang-undang yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi. Cuman kita menunggu kapan DPR akan membahas RUU ini. Kalau dibahas, ya pemerintah tentu akan membentuk tim. Dan saya yakin Presiden juga sudah menunjuk Menteri Hukum dan HAM yang sekarang ini Menteri Hukum yang akan menangani sebagai focal point untuk mewakili pemerintah membahas RUU ini. Sudah barang tentu karena ini sudah diserahkan ke DPR setahun yang lalu ya, tahun 2003 yang lalu, dan mungkin selama setahun belakangan ini sudah banyak perkembangan baru di bidang ini terkait dengan perampasan aset ataupun aset recovery, yang kita tahu bahwa PBB sudah mensahkan konvensi ya. Saya sendiri waktu itu menandatangani sebagai pihak dalam konvensi itu, UN Convention Against Corruption. Di situ ada pasal-pasal tentang aset recovery yang spesifik kaitannya dengan korupsi. Tapi kalau saya baca rancangan undang-undang tentang perampasan aset yang diajukan oleh Pak Jokowi ke DPR itu lebih luas daripada tindak pidana korupsi, tapi menyangkut perampasan terhadap aset yang hasil dari kejahatan, tidak spesifik hasil kejahatan korupsi. Dia agak berbeda dengan penyitaan, berbeda juga dengan perampasan yang kita kenal dalam hukum pidana konvensional. Itu adalah tertuang di dalam diktum putusan pengadilan. Misalnya si A dihukum 10 tahun penjara, lalu barang bukti disita, atau barang bukti bukan disita, barang bukti dirampas untuk negara, atau barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. Misalnya
senjata misalnya kan dimusnahkan. Tapi kalau misalnya itu aset yang berharga bisa disita, bisa dirampas untuk negara. Nah, tapi ini memang yang diajukan oleh Pak Jokowi tahun 2023 itu perampasan aset yang hasil kejahatan, bahkan diduga hasil kejahatan, tapi belum merupakan satu putusan pengadilan pidana. Dan tentu banyak seluk-beluk yang bisa menimbulkan perdebatan, ya silahkan saja, nggak jadi masalah. Dan karena pemerintah sudah mengajukan RUU ini ke DPR, pemerintah tentu dengan terbuka juga akan mendengar pandangan para ahli, pandangan tokoh-tokoh masyarakat, mungkin mengkritisi atau memberikan masukan kepada RUU ini, sehingga akhirnya kita dapat menciptakan satu undang-undang yang kita anggap baik dan memberikan kontribusi penting dalam memberantas kejahatan pada umumnya dan kejahatan korupsi pada khususnya. Tapi Prof, artinya pemiskinan atau memiskinkan koruptor itu memungkinkan nggak sih, Prof? Ya, koruptor itu kan orang yang sudah terbukti melakukan satu tindak pidana. Nah, kalau dia terbukti melakukan tindak pidana, itu kan dalam tuntutan ke pengadilan, itu kan disebutkan harta-harta yang hasil korupsinya itu baik dituntut sendiri dalam tuntutan terpisah, misalnya itu tindak pidana pencucian uang, yang pidana pokoknya adalah korupsi. Memang orang bisa jadi miskin karena dirampas untuk negara, dan ada juga diberikan sanksi uang pengganti, ya kan begitu. Jadi sifatnya itu adalah mengembalikan kerugian negara akibat terjadinya tindak pidana korupsi itu. Bahkan tidak jarang pengadilan memberikan sanksi non pidana, ya, tapi disebutkan dalam putusan misalnya orang itu tidak boleh aktif dalam politik selama 5 tahun. Nah, jadi ada sanksi-sanksi tambahan yang memang sudah dikenal dalam hukum pidana kita terkait dengan korupsi. Jadi kalau ditanya apakah orang kalau sudah terbukti melakukan korupsi dihukum kemudian tidak bisa jadi politikus lagi, ya itu tergantung berapa lama putusan pengadilan menyatakan dia tidak boleh aktif di politik, atau kalau pilkada udah spesifik kan, kalau orang dari kepala daerah itu sudah divonis lalu kemudian perlu waktu setidaknya 5 tahun setelah bebas baru bisa aktif kembali ke dalam dunia politik. Jadi macam-macam cara sebenarnya memperberat sanksi dengan tujuan untuk memberikan efek jera, ya, supaya korupsi itu tidak terjadi. Tapi barang tentu dilihat dari perspektif pemerintah, pemerintah juga harus sungguh-sungguh melakukan pencegahan terhadap korupsi itu. Jadi pencegahan seperti orang sakit, ya, mencegah lebih baik daripada mengobati, kan begitu. Jadi dan ini sebenarnya terkait dengan nilai-nilai akhlak, moralitas dalam masyarakat kita, menanamkan nilai-nilai keagamaan, sehingga orang tidak mau melakukan kejahatan, apapun kejahatan termasuk korupsi, karena memang dia punya satu kesadaran dalam batinnya bahwa ini tidak boleh dilakukan. Dan ada saya kira prinsip begitu ya, Prof? Ya, kita lihat orang Jepang itu punya tingkat disiplin yang luar biasa tingginya, dan kemudian kepatuhannya kepada nilai-nilai moral begitu tingginya, sehingga tanpa menerapkan hukum yang keras pun, ya, tertib sosial dalam masyarakat Jepang itu sudah terjadi. Orang bisa harakiri karena merasa malu melakukan sesuatu, bisa bunuh diri, dan saya kira kalau kita lihat masyarakat kita yang mayoritas beragama Islam, ya, nilai-nilai Islam yang orang itu beriman pada Tuhan, percaya bahwa ada akhirat, ya, orang itu akan diberikan sanksi, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, begitu, ya. Kalau baik dibalas baik, jahat dibalas kejahatan. Ada siksa kubur, siksa akhirat. Harusnya itu cukup ya, Prof, ya? Itu sebenarnya akan orang percaya Tuhan itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Makanya orang disuruh puasa bulan Ramadan sebulan dalam setahun itu kan supaya dia itu tidak makan tidak minum, orang lain nggak lihat pun dia nggak makan nggak minum, masuk kamar dia minum sendiri. Itu sebenarnya adalah satu pelatihan moral yang kadang-kadang kurang disadari, karena mungkin sebagian besar masyarakat kita beragama itu formalistik, ya, tidak melihat kepada substansi implikasi dari ibadah itu kepada moralitas. Dan ini sangat penting, pendidikan keluarga, kedisiplinan, kemudian membangun moralitas dalam masyarakat,
baru ada penegakan hukum yang keras dan sistematik. Tanpa itu kita nggak berhasil memberantas korupsi ini. Bicara data, Prof. Ya. Transparansi Internasional Indonesia menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi di Indonesia atau IPK dari 2022 sampai 2024 stagnan, Prof, ya. angkanya ya. Skornya 34 begitu ya. Sebetulnya apa hal utama yang perlu dilakukan, dan terutama dalam hal ini langkah pemerintah ya, karena berbagai cara sepertinya sudah dicoba begitu dari pemerintahan sebelum-sebelumnya. Kemudian terobosannya di pemerintahan saat ini seperti apa harusnya, Prof? Ya, memberantas korupsi itu kan pertama-tama memang harus dimulai dari membangun sebuah sistem yang kuat sebenarnya. Dalam sistem yang kuat, maka orang jahat itu akan terpaksa jadi orang baik. Sebaliknya dalam sistem yang buruk, ya orang baik bisa ya jadi jahat. Dia akan terpaksa jadi jahat begitu. Jadi sistem harus kita benahi, dan ini transparansi kita dalam memberikan pelayanan publik, kita menuju e-government dan lain. Itu kan maksudnya supaya orang tuh jangan terlalu banyak ketemu orang gitu ya. Orang ketemu mesin, orang ketemu IT saja, dan dengan demikian itu suap menyuap tidak akan terjadi. Itu pikirannya seperti itu. Dan pelayanan publik yang sistematik dan transparan itu juga merupakan salah satu bagian dari upaya untuk mencegah korupsi itu sendiri, di samping persoalan moralitas akhlak yang saya kemukakan tadi. Dan pemerintah tentu harus menegakkan itu dengan konsisten, dan kita tahu bahwa di samping KPK yang merupakan satu lembaga independen, pemerintah kan punya badan-badan pengawasan, mulai dari BPKP, Inspektorat, negara juga punya BPK sebagai auditor, tapi juga negara punya kejaksaan dan punya kepolisian yang dapat melakukan pengusutan, baik penyelidikan maupun penyidikan dalam tindak pidana dan korupsi. Dan sebenarnya dari segi perangkat kita sudah punya cukup kuat, tapi bagaimana kita kemudian lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepada aparat untuk penegakan hukum di bidang korupsi ini. Dan KPK kan sering juga membuat kejutan-kejutan, dan kemudian ya berlalu begitu saja. Jadi sebenarnya kalau sudah begitu ya tidak ada lain ya kecuali memang secara jangka pendek kita memberantas korupsi dengan cara-cara yang keras, tapi kemudian secara jangka panjang memang kita mendidik setiap orang agar dia bertanggung jawab, tidak melakukan kejahatan, bukan karena dia takut dengan aparat, tapi sebenarnya karena dia punya kesadaran untuk ada itu. Nilai yang dipegang. Nilai yang dipegang teguh. Oke. Prof, ini bicara mengenai korupsi, kemudian kejahatan-kejahatan begitu ya. Secara hukum kan ini kita mempunyai rutan dan lapas juga ya. Kita masuk ke pemasyarakatan mungkin, Prof. Tapi tantangan yang terjadi atau semacam hambatan yang terjadi adalah adanya overcrowded, Prof. Angkanya sekitar 89% bahkan. Apa yang terjadi, Prof, sebetulnya, dan bagaimana harusnya ini pemerintah melakukan? Sebenarnya persepsi kita terhadap hukum itu masih boleh dibilang itu masih sangat klasik dan konvensional. Selalu orang menganggap bahwa hukum itu identik dengan hukuman. Padahal antara hukum dengan sanksi itu hal yang berbeda. Dalam hukum fikih itu antara hukum itu sendiri dan sanksi itu ukubat. Jadi pemberian sanksi akibat satu pelanggaran terhadap satu norma hukum. Jadi penjara itu kan sebuah sistem ya untuk membuat orang menjadi jera dan tidak mau mengulangi lagi kejahatan. Itu yang dikenal dalam sistem Belanda dulu. Kita sudah menggantinya dengan sistem pemasyarakatan. Jadi bukan lagi balas dendam, bukan lagi penjeraan, tapi itu mendidik bagaimana caranya supaya orang itu menyadari kesalahannya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan itu menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi diri keluarga dan masyarakatnya. Tapi yang ideal seperti itu tidak terjadi dalam kenyataan. Yang seperti Anda katakan tadi, over capacity yang terjadi pada penjara kita. Sebenarnya pemenjaraan itu hanya salah satu jenis sanksi terhadap terjadinya satu atau dilakukannya satu tindak pidana. Hukum Islam
tidak mengenal penjara. Oke. Nggak ada penjara dalam hukum Islam itu. Nah, sekarang orang bicara tentang restoratif justice. Yes. Ya, bicara tentang keadilan restoratif yang memang sudah diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2024 yang bagi banyak orang restoratif justice itu sesuatu yang baru. Tapi kalau lihat dari segi hukum Islam, lihat dari segi hukum adat, ya, keadilan restoratif itu tidak baru sama sekali. Ya, hukum Islam itu kalau orang melakukan kejahatan bisa dimaafkan oleh korban. Kalau dimaafkan selesai. Walaupun nggak semua kan, Prof, yang Ya, bisa tapi hakim dimaafkan. akan menilai apakah permintaan maafnya itu wajar atau tidak. Nah, karena dalam hukum pidana Islam kan rekusitor tidak datang dari jaksa. Oke. Rekusitor datang dari korban dan ahli waris. Jadi kalau misalnya, karena filosofinya agak beda dengan hukum Belanda. Hukum Belanda itu kalau saya dibunuh orang, yang rugi adalah masyarakat. Makanya kalau kita lihat di Amerika Serikat, jaksa ini atas nama rakyat California. Yeah. Padahal yang dibunuh si A, rakyat California mungkin nggak peduli si A itu mati. Yeah. Yang paling pusing dengan matinya dia ya anak istrinya. Makanya dalam hukum Islam yang melakukan rekusitor itu bukan publik, tapi adalah ahli waris dan korbannya. Jadi ahli waris ditanya sama hakim, ini sudah terbukti dia membunuh suami kamu. Nah, kan yang ahli warisnya kan istri sama anaknya. Sekarang kamu mau apa? Kamu mau memaafkan? Kamu mau meminta ganti rugi? Atau kamu mau kisas? Mau dihukum mati juga orang ini? Nah, kalau misalnya kalau yang mengatakan kalau dihukum mati, mati juga dia sama seperti matinya suami saya, buat apa? Ya, sudah dia ganti rugi 1 triliun misalnya. Hakim bersidang, apakah ganti rugi 1 triliun itu wajar atau tidak? Ada kongkolikong nggak antara segala macam lah begitu. Nah, dan juga bisa dimaafkan. Lalu kemudian ada semacam pertemuan para pihak. Dan kalau kita baca di dalam Perma nomor 1 tahun 2024 itu, memang tidak semua jenis kejahatan bisa diselesaikan secara restoratif justice, tapi jenis-jenis kejahatan tertentu, ya kurang ancamannya dari 2 tahun, itu tindak pidana ringan, tindak pidana karena kelalaian. Nah, misalnya ada orang hilang sepeda, lapor ke polisi, tahu yang nyuri tetangganya, anak tetangganya, kan nggak mesti anak tetangga itu dihukum. Nah, kalau keluarga itu bertemu, lalu kemudian saling memaafkan, sepedanya dikembalikan, anaknya dinasihati, jadi ada pemulihan antara korban dan kemudian yang dirugikan, kemudian pihak ini juga dihukum secara moral oleh masyarakat, hubungan keluarga itu menjadi baik kembali, tetangga baik kembali, itu bisa dilakukan. Nah, misalnya juga kejahatan lalu lintas, ya, karena kelalaian nabrak orang, nah sampai meninggal misalnya. Nah, mau diapain ini? Ya, memang betul-betul ini karena kelalaian. Nah, kadang-kadang itu juga para pihak itu ya mudah-mudahan kecewa, apa ya, namanya orang meninggal, kita bayangkan betapa sedih dan kecewanya. Tapi akhirnya kan orang sudah meninggal, udah nggak bisa hidup lagi. Nah, mau bagaimana? Ya ganti rugi, anak-anaknya disantuni, tapi kalau bapak itu bisa memaafkan. Ya kalau para pihak ikhlas begitu, ada restoratif justice namanya. Jadi tidak selalu kejahatan itu berakhir dengan pidana yang namanya penjara. Nah, jadi saya dari masih muda jadi guru di Akademi Ilmu Pemasyarakatan, ya, dan mengajari bagaimana kita membina narapidana itu. Tidak mudah, ya. Nah, apalagi sekarang ini kita lihat bahwa terkait dengan pidana narkotika. Pidana narkotika kita itu menghukum bukan hanya pengedar, ya, tapi juga orang yang memakai. Yang memakai dipidana juga. Nah, banyak negara tidak begitu. Ada negara mengatakan kalau dia itu pemakai, dia korban. Dia bukan pelaku. Dan kalau korban itu harus direhabilitasi. Nah, tapi kan untuk negara sebesar kita ini tidak mudah untuk merehabilitasi. Kalau kita bandingkan Belanda misalnya, di Belanda orang beli ganja bebas katanya. Enggak juga. Di Belanda itu orang didaftar. Ya, terdaftar dia itu adalah pemakai dan tetap diawasi.
dan dia boleh beli di mana. Hanya ada tempat tentu di Amsterdam. Tidak berarti bahwa setiap warung boleh jual ganja. Di Belanda nggak seperti itu gambarannya. Jadi kita ini masih kompleks masalahnya, dan ini memang juga tugas kami untuk mengkoordinasikan masalah ini. Karena sebagian besar, ya lebih dari 50% lembaga pemasyarakatan kita dihuni oleh kasus-kasus narkotika. Nah, kalau sekiranya ada pandangan bahwa korban itu tidak dipidana penjara, pidana masuk LP, tapi direhabilitasi, mungkin akan ada pengurangan jumlah narapidana. Tapi masalahnya adalah beralih dari dalam malah jadi di luar. Iya kan? Ini ancaman lagi, nanti pemerintah disalahkan lagi. Ini gimana sih? Bukannya dikurung kok malah dibebasin, malah ganggu-ganggu, mempengaruhi masyarakat yang lain. Nah, jadi memang kita memerlukan satu pemikiran yang dalam. Nah, hati-hati menangani soal. Kita juga nggak mau gegabah begitu ya. Nah, jadi kejahatan-kejahatan yang seperti itu perlu satu penanganan yang serius, tapi implikasinya adalah terhadap penuh sesaknya lembaga pemasyarakatan kita. Jadi pada hemat saya, sebanyak apapun kita membangun LP, tetap aja dia nggak bisa menampung kalau persoalan-persoalan. Tetap aja penuh. Nah, terutama yang penuhnya itu kasus-kasus narkotika yang seperti saya katakan tadi. Berarti ada aspek lain yang memang harus disasar begitu, Prof ya? Iya, memang. Tapi pemerintah, ya kami sendiri hati-hati ya. Saya udah, ya dari masih muda saya jadi dosen Akademi Pemasyarakatan, tahu tidak mudah ngurusi lembaga pemasyarakatan itu ya. Kadang-kadang kalau saya berpikir begini ya, masih ada orang tuh mau bekerja aja di lembaga pemasyarakatan. Saya kadang-kadang masih bersyukur. Apa nggak jadi tukang ojek aja bisa napi. Tapi ya itulah, kadang-kadang orang memilih jadi bekerja di lembaga pemasyarakatan juga karena panggilan hati nurani ya. Ya padahal itu kan kerja yang ngurusin anak sekolah aja pusing, apalagi ngurusin narapidana. Tambah pusing lagi. Ya, gitu. Prof tadi sempat menyinggung juga bahwa salah satu cara mungkin atau langkah yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan tadi si restoratif justice begitu ya Prof, untuk kasus-kasus kejahatan tertentu gitu ya. Menurut pandangan Prof Yusril, sejauh ini penerapannya di kita seperti apa sih Prof? Sudah oke kah atau apa ada evaluasi? Sudah dilakukan sih sebenarnya. Kadang-kadang pada tahap penyidikan pun juga dilakukan oleh polisi. Ya, kalau Perma 1/2024 itu pedoman mengadili. Itu aturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung bagi para hakim. Jadi kan di kampung lah sebagai satu contoh, saya bilang tadi, anak-anak itu gara-gara nakal barangkali ada buah mangga orang ya dicuri, ada kelapanya diambil, segala macam begitu. Nah, kalau dilapor polisi kan anak-anak itu kan dibawa ke kantor polisi terus ditahan, begitu kan. Nah, tapi kalau ada pun juga sudah dibawa ke kantor polisi. Polisi pun juga masih banyak yang bijak ya. Ngomong dulu lah sama tetangga bagaimana begitu. Nah, kalau bisa para pihak itu sepakat untuk mengakhiri kasus ini dengan cara damai ya, maka itu semacam penyelesaian di luar pengadilan lah kalau perdata ya begitu. Nah, yang tadi pemulihan, sifatnya itu adalah pemulihan, tapi memang dengan syarat baik pelaku, terutama korban dan keluarganya itu dapat menerima dalam tanda kutip perdamaian tadi. Nah, selama ini kan kita mengatakan bahwa perdamaian itu hanya perdata. Kalau pidana kan nggak boleh damai. Sebenarnya restoratif justice membuka peluang pidana pun, karena pidana itu kan juga bisa macam-macam ya. Misalnya ada orang terbunuh itu bisa ada membunuh berencana, ada dengan sengaja membunuh orang, atau karena kelalaian menyebabkan matinya seseorang. Jadi ada banyak jenis pembunuhan itu, dan juga pelakunya, orang yang melakukan itu apakah orang yang dewasa, apakah dia penuh dendam, apakah dia macam-macam begitu. Nah, jadi tetap ada peluang untuk membuka keadilan restoratif itu, dan saya pikir memang nggak sempurna ya, ada kelemahan, ada kebaikannya juga. Saya ingat dulu pernah waktu membahas RUU tentang otonomi khusus Papua, itu menyelesaikan perang suku. Ya, perang suku itu gimana? Mau diselesaikan pakai KUHP. Nah, lama itu deadlock membahas di DPR. Kita mencari-cari, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum Islam. Itu kan ada yang namanya perdamaian, ada yang namanya maaf.
Jadi kalau satu suku itu dalam perang tradisional suku menyebabkan anggota suku lain terbunuh, itu bisa itu dengan hukum Islam misalnya dimaafkan oleh suku itu secara kelompok, dan kemudian mereka melakukan acara adat, pesta adat begitu untuk menyelesaikan sebagai tanda bahwa kasus itu sudah terselesaikan dengan baik. Saya pikir ya ada sisi positifnya. Jadi baik kita ini berpikir terlalu barat. Kadang-kadang kita lupa bahwa khazanah hukum adat dan hukum Islam itu sangat penting juga untuk kita pelajari, untuk dapat kita jadikan sebagai satu rujukanlah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang kita hadapi di masa sekarang. Menarik nih, Prof. Barusan menyebutkan kita ini terlalu barat gitu ya. Artinya 2026 nanti bisa dipastikan ya KUHP kita sudah berdasarkan dengan nilai-nilai yang sangat lokal Indonesia gitu, Prof. Betul. Sudah lama sekali itu kita mempersiapkan itu, sudah berkali-kali Menteri Kehakiman atau Menteri Hukum dan HAM diganti ya, dan akhirnya Pak Yasona Lawli yang terakhir menjadi Menteri Hukum dan HAM yang menyelesaikan RUU KUHP nasional itu sudah dibentuk hampir 30 tahun yang lalu. Karena memang kompleks ya, Prof ya. Ya, betul. Dan next 5 tahun mendatang gitu ya, dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, untuk Prof Yusril sendiri sebagai Menko begitu ya. Ini kan yang ditangani juga karena Menko ya, yang ditangani banyak sekali, Prof, dan kompleks begitu. Isunya nggak simpel. Tapi hal yang paling utama yang menjadi sasaran bahwa ini harus direformasi, ini harus diperbaiki, apa Prof untuk 5 tahun ke depan? Ya, kita ini kan ada di bawah Pak Supratman ada BPHN yang memang perlu dioptimalkan kinerja dari BPHN itu sendiri sebagai satu lembaga yang ada di dalam kementerian, yang mungkin juga ada diskusi-diskusi untuk mengangkat status lembaga itu menjadi semacam badan legislasi nasional begitu, atau kita menciptakan badan legislasi yang baru untuk mengimbangi DPR yang punya balik. Jadi ini sebenarnya mengkaji semua norma-norma peraturan yang ada ini, mana yang harus diperbaiki, mana yang kurang, nah mana yang tumpang tindih yang harus diselesaikan. Nah, sebenarnya program yang digagas oleh Pak Prabowo itu percepatan pembangunan ekonomi sangat luar biasa ya. Beliau cita-cita besar untuk tahun 2045 nanti kita menjadi bangsa yang maju, tahun Indonesia emas begitu, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 8% begitu. Dan itu sangat mungkin untuk tercapai kalau dari segi hitungan, apalagi ditopang dengan satu norma hukum yang adil dan pasti. Yang paling penting itu 2 poin ini, ada keadilan dan ada kepastian hukum. Jangan sampai kepastian hukum itu tidak ada ya. Kita sudah punya tanah, sudah dapat sertifikat, tiba-tiba digusur sama orang lain, tiba-tiba sertifikatnya dibatalkan. Kita sudah punya perusahaan, sudah didaftar di Kementerian Hukum, sudah punya akte dibuat notaris, tiba-tiba ada rups, nggak tahu siapa, kok pemegang sahamnya sudah berganti. Itu hal yang memang menjadi concern kita bersama. Karena kalau tidak ada kepastian hukum, investasi dalam maupun luar negeri itu agak ragu untuk investasi di sini. Apalagi kita tahu bahwa sengketa di bidang pertanahan itu peningkatannya tiap tahun makin besar ya. Dan saya kira ini bukan hanya tugas kita di sini, Pak Nusron Wahid juga sebagai Menteri Agraria Tata Ruang ya, istilahnya lebih kurang seperti itu ya, juga yang menerbitkan sertifikat atas tanah, itu juga memang harus mampu memberikan kepastian hukum. Nah, jadi saya ingat misalnya satu hari ada rombongan investor dari Timur Tengah yang berminat untuk membangun berbagai fasilitas pariwisata di Bali. Nah, lama-lama akhirnya mundur karena menghadapi persoalan tanah yang tidak kunjung terselesaikan. Konfliknya banyak sekali, dan saya kira kita sudah meneropong keadaan ini. Nah, yang itu memang harus kita perbaiki. Di samping juga adalah sampai berapa banyak sih orang boleh memiliki tanah atau menguasai tanah. Nah, kan tanah itu adalah aset negara. Misalnya ada satu perusahaan dan grup perusahaannya mempunyai tanah sekian juta hektar untuk bikin perkebunan dan lain-lain. Sehingga masyarakat
itu nggak punya lagi kesempatan untuk membuka ladang, untuk berusaha di kampung halamannya sendiri. Nah, Pak Prabowo sering kali membicarakan soal ini, di mana letak keadilannya. Nah, dan itu menjadi tugas bagi kami ini untuk meneropong satu demi satu aspek-aspek hukum yang kita rasakan tidak memberikan keadilan dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh rakyat kita. Oke. Keadilan dan kepastian hukum itu yang menjadi concern ya, Prof, setidaknya untuk selama 5 tahun ke depan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Terima kasih banyak Prof Yusril untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini saya serasa lagi kuliah, Prof, jujur aja, Prof. Terima kasih banyak untuk segala pandangan dan juga pengetahuan yang sudah di-share ke pemirsa Antara hari ini. Dan pemirsa Antara, itu dia ngobrol-ngobrol kita dengan Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Prof Yusril Iza Mahendra. Dan kita akan ketemu lagi dalam podcast On The Record berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Stand by. On the record.